IPB kelas B akan menjelaskan tentang prosedur perencanaan konstruksi baja ringan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Iren Anggreni. Saya Andrew Putri. Saya Nenia Lumergol. Saya Rudy Mamora. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan pada baja ringan di salah satu proyek yang berlokasi di Jalan Lintas Zona nomor 234. Saksikan terus ya videonya. Sebelum kita melakukan pengamatan pada konstruksi ini, ada baiknya kita menggunakan APD ya teman-teman, seperti contohnya baju praktek, helm pengaman, dan jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan dan juga sepatu agar kita terhindar dari kecelakaan kerja. Perencanaan adalah suatu proses untuk menghasilkan penyelesaian optimum. Dalam suatu perencanaan struktur baja, harus ditetapkan kriteria untuk menilai tercapai atau tidaknya penyelesaian optimum. Kriteria yang umum untuk perencanaan struktur biasa berupa biaya minimum, berat minimum, waktu konstruksi yang minimum, tenaga kerja minimum, biaya produksi minimum bagi si pemilik gedung, dan efisiensi operasi maksimum bagi si pemilik. Dalam perencanaan baja, pemilihan baja yang akan digunakan pada konstruksi merupakan salah satu prosedur yang tidak boleh dilewatkan. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis baja apa saja yang digunakan pada konstruksi yang sedang kami amati. Oke teman-teman, di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis baja ringan. Yang pertama adalah kasut, ini spandek, ini adalah ring, ini adalah kanal, ini adalah hulu. Jadi ada 5 jenis baja yang digunakan pada konstruksi ini. Yang pertama kaso, yang kedua spandex, yang ketiga ring, yang keempat kanal, dan kelima hollow. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prosedur perencanaan fungsional dan struktural. Prosedur perencanaan struktur baja ringan dianggap terdiri atas 2 bagian perencanaan, yaitu perencanaan fungsional dan perencanaan kerangka struktural. Nah, perencanaan fungsional adalah perencanaan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki seperti yang pertama, menyediakan ruang kerja dan jarak yang memadai. Yang kedua, menyediakan ventilasi atau pendingin ruangan. Yang ketiga, fasilitas transportasi yang memadai seperti elevator, tangga, dan keran atau peralatan pengangkat beban. Yang berikutnya ialah penerangan yang cukup. Dan yang berikutnya adalah menyajikan bentuk arsitektur yang menarik. Adapun proses perencanaan penetapan fungsi pada konstruksi ini, yaitu baja ring digunakan sebagai pengikat dan baja kaso digunakan sebagai tiang dan baja bandek digunakan sebagai atap penutup ruangan ini. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan konstruksi baja ringan, ada baiknya kita menentukan tinggi lebar dari tiang-tiang akan kita pakai. Nah, untuk tiang yang di belakang, kita menggunakan tinggi 3 meter dan tinggi tiang yang depan sepanjang 3,5 meter. Dan lebar yang kita gunakan yaitu sepanjang 2,5 meter. Nah, setelah semuanya selesai dipasang, maka kita akan melakukan evaluasi terhadap konstruksi baja ringan yang telah kita pasang. Seperti contohnya pada konstruksi berikut, ini baja ringan yang dipakai adalah ring. Setelah kami melakukan evaluasi pada proyek ini, kami mengevaluasi terhadap baja ringan ring bahwa pengikatnya ini goyang. Kami mengevaluasi bahwa sebaiknya harus ditetapkan ini sebagai ringan hollow seperti ini agar bangunan ini menjadi lebih kuat dan tidak goyang. Nah, setelah kami melakukan pengamatan di konstruksi ini, kami mendapat kesimpulan yaitu perencanaan baja ringan itu sangat penting dilakukan sebelum melakukan pengaplikasian baja ringan di sebuah konstruksi. Nah, secara garis besar, prosedur perencanaan baja ringan yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua konfigurasi struktur perencanaan, yang ketiga penentuan beban, yang keempat pemilihan batang perencana, yang kelima analisa struktur, dan yang terakhir evaluasi dan redesign. Terima kasih. Demikian video yang dapat kami sampaikan mengenai prosedur perencanaan pada konstruksi baja ringan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Dadah!